Kalau basah, unsur hara mengendap, tidak bisa diserap tanaman. Kalau asam, tanaman juga keracunan. Nah, tidak bisa menyerap makro, tapi menyerap lebih banyak mikro. Sama-sama, jadi harus netral. Syarat tumbuh harus netral. Berapa? 5,5 masih oke, tapi kalau dikasih pupuk subsidi jadi drop, ya tidak bisa. 6 itu jarak inilah agak sedikit normal. Tapi kalau pakai subsidi 6 juga drop lagi di 5, itu tidak bisa. Tidak bisa ya, antara 6,7, 6,5 angka aman. Apa 7 itu paling aman. 7,5 apa masih bisa? Bisa. Tapi kalau 8 nutrisi mengendap. Seperti khususnya fosfat itu tidak bisa diserap oleh ini tanaman. tak jadikan 7 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan konten kita, yaitu konten sidak lahan. Nah, para Sobat Tani bisa dilihat ya, ini kita sedang sidak lahan di lahan milik Pak Margi. Nah, di mana para Sobat Tani, Pak Margi ini dari dulu selalu melakukan budidaya tanaman bawang merah selama 1 tahun terakhir. Nah, dari awal budidaya selalu mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Namun, hasil panen selanjutnya mengalami penurunan sampai hasil panen yang kemarin tidak diberikan hasil panen yang memuaskan atau gagal panen. Oleh karena itu, Pak Margi meminta tim CTHI untuk melakukan kunjungan lahan ke lahan milik beliau. Nah, di mana pada tim CTHI kali ini melakukan pengecekan pH tanah dengan beberapa metode. Nah, ini para Sobat Tani, kali ini kita ini sedang mengambil sampel tanah, di mana sampel tanah itu kita ambil di 10 titik ya pada semua lahan, kemudian kita aduk secara merata seperti ini para Sobat Tani untuk dicek pH tanahnya. Nah, setelah tanahnya dicampur secara merata, kemudian kita masukkan kembali ke gelas aqua ya para Sobat Tani. Nah, ini kita menggunakan beberapa metode dengan metode soda kue dan juga metode kertas lakmus para Sobat Tani. Dan ini tanah yang dimasukkan ke dalam gelas aqua perbandingannya harus sama ya para Sobat Tani. Untuk metode baking soda, kita jika menggunakan tanahnya 2 sendok lalu dilarutkan dengan air, maka baking soda yang kita gunakan juga harus sebanyak 2 sendok para Sobat Tani. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana reaksinya setelah kita aduk secara merata dan didiamkan sampai menunggu hasil muncul. Seperti ini para Sobat Tani yang sudah tertera pada video. Ini kita tunggu dulu bagaimana reaksi setelahnya. Setelah kita tunggu sekitar 3-5 menit, para Sobat Tani bisa dilihatkan ada reaksi munculnya gelembung pada larutan tanah milik Pak Margi. Nah, ini menunjukkan bahwa tanah yang ada di lahan milik Pak Margi bersifat asam para Sobat Tani. Nah, dimana jika tanah yang asam bertemu dengan baking soda yang basah akan menimbulkan reaksi. Nah, salah satu reaksinya seperti keluarnya gelembung seperti ini para Sobat Tani. Nah, dari besar dan banyaknya gelembung ini dapat menandakan keasaman dari pH tanah milik para Sobat Tani. Semakin banyak gelembung dan semakin besar gelembung yang muncul, maka pH tanah milik para Sobat Tani ini berarti sangat asam ya para Sobat Tani. Nah, jika sudah dilihat seperti ini memang gelembungnya tidak terlalu banyak, berarti asamnya sekitar di angka 5-6. Dan untuk hasil yang lebih akurat, para Sobat Tani bisa menggunakan alat pH meter ya para Sobat Tani, dimana sebelumnya kita sudah menggunakan alat dan menunjukkan bahwa alat tersebut pH dari tanah milik Pak Margi ini sekitar 5,5.
Selain itu, para sobat tani, kita juga melakukan pengecekan pH tanah dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, di mana caranya hampir sama dengan penggunaan baking soda, namun kita tidak menggunakan baking soda ya para sobat tani. Jadi nanti larutan itu cukup kita tunggu sampai mengendap tanahnya, kemudian kita masukkan kertas lakmus dan ditunggu sekitar 1-3 menit para sobat tani. Kemudian kertas lakmusnya kita angkat, lalu kita samakan dengan parameter pH yang ada di wadah kertas lakmus, dan ini menunjukkan bahwa pH tanah di lahan Pak Margi ini masih kurang netral ya para sobat tani. Bisa dilihat dari warna yang tidak menunjukkan ke angka 7 para sobat tani. Setelah melakukan kunjungan lahan dan pengecekan pH tanah di lahan Pak Margi, kita lanjutkan dengan melakukan sharing terkait budidaya bawang merah dan penggunaan produk-produk CTHI pada budidaya bawang merah. Nah, di sini kita membahas banyak hal terkait praktek budidaya bawang merah yang tepat, lalu produk-produk CTHI apa saja yang bisa digunakan pada budidaya bawang merah. Nah, para sobat tani, Pak Margi ini meminta pendampingan pada CTHI dan selanjutnya akan didampingi oleh CTHI dalam melakukan budidaya bawang merah. Nah, oleh karena itu stay tune terus di channel CTHI karena kita akan membahas lahan milik Pak Margi dan budidaya bawang merah selanjutnya di channel ini. Nah, mungkin itu saja para sobat tani sidak lahan kali ini di kunjungan lahan milik Pak Margi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi terbaru dan video menarik lainnya dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.